Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu larutan NaCl 0,9%. Next. Dengan anggota kelompok kami yaitu 1. Sandy Denis Prasetyo, 2. Saya sendiri Dunia Dumayah, 3. Delia Puspita, 4. Dwi Maulani Nurjanah, 5. Eka Amalia Rahmadani, 6. Fani Fauziah, 7. Febri Nur Wulandari, dan Rizka Pramesila Saputri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ulan. Baik, yang selanjutnya ini ada yang pertama itu ada definisi larutan NaCl 0,9%, manfaat larutan NaCl 0,9%, komposisi dan kegunaan larutan NaCl 0,9%, sifat fisika kimia bahan obat, mekanisme larutan NaCl 0,9%, indikasi larutan NaCl 0,9%, kontraindikasi larutan NaCl 0,9%, penyimpanan, bangunan, persyaratan bahan penggunaan bangunan. Yang pertama ada definisi larutan NaCl. Larutan NaCl 0,9% merupakan larutan isotonis yang diperoleh dari 0,9 gram kristal NaCl yang dilarutkan dalam 100 ml aqueous dan dinyatakan dalam persen. Umumnya NaCl mengandung pengotor berupa magnesium sulfat, magnesium klorida, kalsium sulfat, kalsium klorida, dan air. Pengotor di permukaan kristal umumnya direduksi dengan proses pencucian, baik penggunaan air maupun larutan garam jenuh. Larutan NaCl 0,9% atau larutan garam natrium klorida NaCl dalam air larutan terdapat 9 gram NaCl. Larutan ini dianggap sebagai larutan isotonik yang berarti memiliki konsentrasi elektrolit yang sebanding dengan larutan cairan tubuh manusia. Manfaat larutan NaCl 0,9% memiliki beberapa manfaat penting dalam konteks medis. Beberapa manfaat umumnya meliputi yang pertama itu isotonisitas, ketersediaan, stabilitas, kompatibilitas. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada komposisi dan kegunaan larutan NaCl 0,9%. Nah, komposisi larutan NaCl 0,9%. Larutan NaCl 0,9% terdiri dari garam natrium klorida atau NaCl yang dilarutkan dalam air dengan konsentrasi 0,9%. Dalam setiap 1000 ml larutan terdapat 9 gram NaCl. Larutan ini dianggap sebagai larutan isotonik yang berarti memiliki konsentrasi elektrolit yang sebanding dengan cairan tubuh manusia. B. Kegunaan larutan NaCl 0,9%. Pengenceran obat, hidrasi dan rehidrasi. Yang ketiga, infus intravena, pembersihan, dan irigasi. Natrium klorida atau NaCl. B. Sifat fisik kimia obat bahan obat. NaCl 58,44. Pemberian hablur bentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, rasa asin,
kelarutan mudah larut dalam air, sedikit lebih mudah larut dalam etanol, air mendidih, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. Melting point -804 derajat Celcius. pH stabil infus NaCl 4,5 sampai 7,0. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Friska. Ya, selanjutnya ada mekanisme larutan NaCl 0,9%. Next. Mekanismenya, salin normal adalah cairan kristaloid. Menurut definisi, ini adalah larutan elektrolit dan molekul hidrofolik lainnya. Menurut Chang, R. 2016, indikasi utama penggunaan cairan kristaloid pada manusia adalah karena sifat isotoniknya jika dibandingkan dengan plasma serum. Ion natrium adalah elektrolit utama cairan ekstraseluler, integral dalam distribusi cairan dan elektrolit lainnya. Ion penting lainnya adalah klorida, yang berfungsi sebagai zat penyangga di dalam paru-paru dan jaringan. Di sini klorida membantu memfasilitasi pengikatan antara oksigen dan karbon dioksida ke hemoglobin. Selain itu, air memainkan peran yang sama pentingnya. Air adalah bahan yang diperlukan tubuh dan terdiri dari lebih dari 2/3 dari total berat badan. Demikian pula keseimbangan air terutama di bawah kendali paru-paru dan ginjal. Distribusi air tergantung terutama pada konsentrasi elektrolit ini dalam terbagi kompartemen. Next. Kemudian, indikasi larutan NaCl 0,9%. Salin normal adalah landasan solusi intravena yang biasa digunakan dalam pengaturan klinis. Ini adalah cairan kristaloid yang diberikan melalui larutan intravena. Indikasinya mencangkup populasi dewasa dan anak-anak sebagai sumber gangguan hidrasi dan elektrolit. Itu bisa datang dalam berbagai konsentrasi. Dua yang secara khusus ditunjukkan adalah 0,9% dan 0,4%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk berikut ini adalah indikasi utama penggunaan infus normal salina yang telah disetujui oleh FDA, penggantian cairan ekstraseluler atau misalnya dehidrasi, hipovolemia, perdarahan, spesies, pengobatan alkalosis metabolik dengan adanya kehilangan cairan, penipisan natrium ringan. Selain itu, ia digunakan sebagai solusi awal untuk berbagai prosedur, misalnya prosedur hemodialisis, dan untuk memulai dan mengakhiri transfusi darah. Indikasi untuk infusi natrium klorida juga termasuk bahan pembantu farmasi dan pengencer untuk infus aditif obat yang kompatibel. Kemudian konsentrasi natrium klorida isotonik paling cocok untuk penggantian kehilangan klorida parenteral yang melebihi atau sama dengan kehilangan natrium. Dalam setiap 100 ml injeksi natrium klorida 0,9% USP terdapat 15,4 m ion natrium dan 15,4 ion klorida. Selain itu, osmolaritannya adalah 308 dan memiliki kisaran pH 10. Kemudian ada kontraindikasi larutan NaCl 0,9% yang dimana kontraindikasi penggunaan normal salina dievaluasi secara klinis dari pasien ke pasien. Jika penerapan normal salisen menyebabkan pengenceran konsentrasi elektrolit serum, overhidrasi, keadaan sesak atau edema paru, maka penggunaannya sangat tidak dianjurkan. Kemudian
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Adapun cara menyimpan garam yang baik dan benar, yaitu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan kering. Diletakkan di tempat yang sejuk, jauh dari panas api dan sinar matahari langsung. Dalam hal ini, peran produsen juga sangat penting dalam penyimpanan garam sebelum datang ke tangan konsumen, karena merupakan salah satu upaya penanggulangan yang efektif dalam mengurangi peredaran garam yang tidak memenuhi SNI. Next. Dan selanjutnya bangunan. Faktor utama yang harus diperhatikan pada tata letak ruang steril untuk pengelolaan secara efektif adalah arus lalu lintas orang dan barang dari daerah bersih yang tidak steril ke daerah steril. Setelah pengolahan selesai, terjadi arus kebalikan, yaitu dari daerah steril ke daerah bersih yang tidak steril. Untuk kegiatan tertentu, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ruang pencucian infus bag. Sebelum dicuci, infus bag dikeluarkan dari pengemasnya. Pengeluaran infus bag hendaklah dilakukan di ruangan khusus sebelum dibawa ke daerah bersih. Infus bag sebaiknya dicuci di bawah unit aliran udara laminar vertikal. Yang B, sterilisasi autoklav. Infus bag disterilkan di sterilisator panas uap di autoklav. Autoklav akan tembus ke ruang steril, masing-masing dengan pintu kedua membuka ke ruangan steril untuk mengeluarkan ampul infus bag yang sudah steril. Daerah tempat mengeluarkan barang yang sudah disterilkan sebaiknya dilindungi terhadap pencemaran balik dengan memasang modul aliran udara laminar vertikal di atasnya. Ruang steril atau ruangan pengisian aseptis. Kebersihan lingkungan di tempat pengisian aseptis dan penutupan dengan tutup karet serta tutup aluminium dijaga dengan memasang modul aliran udara laminar vertikal di atasnya. Dan selanjutnya, ruang timbang dan pengolahan bahan baku secara aseptis. Dalam pembuatan dengan cara aseptis, penimbangan bahan baku dan pengolahannya hendaklah dilaksanakan secara aseptis yang dapat dilaksanakan di bawah modul arus udara laminar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada persyaratan bahan bangunan. Yang pertama yaitu ada lantai. Untuk jenis bangunannya sendiri, epoksi atau poliner, dan keterangan monolitik, permukaan tidak berpori dan tidak licin. Yang kedua ada menahan pertumbuhan bakteri. Yang ketiga ada mudah tergores. Untuk ini sesuai untuk ruangan produksi khusus daerah steril. Yang kedua ada jenis bangunan kubin atau teraso permukaan licin dan tidak berpori dengan celah yang ditutup resin sintetis. Untuk ini sukar diperbaiki dan dimodifikasi. Yang kedua ada ketahanan terhadap bahan kimia terbatas yang tidak mudah ternodai. Untuk selanjutnya ada khusus daerah steril. Next. Yang kedua ada bangunannya yaitu dinding, bata atau blok pada beton padat yang permukaannya diplester halus dan dibuat kedap air dengan lapisan cat dari bahan akrilik atau enamel polimer tinggi, poliuretan atau epoksi. Untuk ininya mudah retak bila pengerjaan kurang baik dan menimbulkan debu bila dibongkar untuk perbaikan atau renovasi. Daerah yang cocok yaitu daerah steril dan daerah produksi. Selanjutnya ada panel logam yang digalvanisasi, lembaran aluminium atau baja tahan karat. Ini tidak melepaskan partikel, umumnya tidak memerlukan perawatan, cukup tangguh, sukar diperbaiki bila kena benturan, rongga pada sambungan harus ditutup, misalnya dengan bahan karet silikon yang fleksibel. Cocok untuk daerah steril.
Yang ketiga ada langit-langit, beton yang dicat dengan bahan akrilik, enamel, polimer tinggi atau epoksi. Sukar memodifikasi saluran listrik dan saluran udara. Yang kedua ada dirancang untuk menahan beban. Selanjutnya ada ruangan di atasnya dapat digunakan untuk penempatan saluran udara dan layanan lain. Di sini ada cocok untuk daerah steril, daerah pengolahan lahan, dan pengisian aseptik. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.